warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara. Yang kami hormati Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Dr. Daniel Murdiarso. Yang kami hormati Ketua Komisi Kebudayaan IP, Profesor M. Amin Abdullah. Yang kami hormati Profesor Dr. Yasraf Piliang, anggota Komisi Kebudayaan IP dan juga moderator pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara pertama, Profesor Franz Magnus Suseno, anggota Komisi Kebudayaan IP. Selanjutnya, Profesor Syarif Hidayat, Ketua Komisi Ilmu Sosial IP. Pembicara ketiga, Bapak Yudi Latif PhD, anggota Komisi Kebudayaan IP. Pembicara keempat, Profesor Pramada Wardayanti Permadi, anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar IP. Dan pembicara kelima, Dr. Teguh Abdullah Sani, alumni Institut Teknologi Bandung. Untuk selanjutnya, saya persilakan Pak Syarif untuk menyampaikan materinya. Nah, saya akan coba untuk melihat dari sisi lain lebih pada sisi society-nya. Kalau tadi lebih bagaimana demokrasi dalam tata kelolanya, nah ini bagaimana dari sisi masyarakatnya sendiri dalam kondisi demokrasi yang sedang bertransisi ini. Bagaimana kita menggambarkan transisi demokrasi itu bila kita baca dalam konteks state-society relation. Karena demokrasi intinya ada di sana, mengatur relasi antara state dan society. Nah, secara singkat dengan simplifikasi saya gambarkan seperti ini. Ini dalam kondisi otoritarian kita gambarkan orde baru ini. Di dalam tubuh state itu dikuasai oleh segelintir elit, nah ini namanya otoriter. Hubungan antara state dan society di mana demokrasi bekerja, ini juga cenderung hanya satu arah, top down. Nah gitu. Terus kita bertransisi ingin menuju tipe ideal demokrasi modern. Di mana antara state dan society itu terjadi hubungan interaksi dua arah, di mana yang berinteraksi adalah institusi demokrasi. Bukan lagi segelintir elit seperti yang di otoritarian ini. Nah, inilah cita-cita ideal kita untuk menuju asumsi yang disebut asumsi reformasi demokrasi. Kita menginginkan ini. Ya, seperti yang diangan-angankan secara konseptual, walaupun Amerika sendiri yang dianggap paling demokratis belum sepenuhnya mencapai ke posisi ini. Tapi paling tidak kita berangan-angan tujuan reformasi kita menuju substantif demokrasi yang disebut democratic consolidation, itu adalah terjadi interaksi antara state dan society dalam pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, itu adalah dua arah seperti yang saya gambar sebelah kanan. Itu cita-cita reformasi. Tapi apa yang terjadi? Kita harus bertransit. Di tengah-tengah sebelum mencapai cita-cita tadi, inilah transisi demokrasi. Transisi demokrasi dengan gambar yang lebih agak rumit seperti ini. Kita belum bisa mencapai tipe ideal, tapi tipenya masih sangat kompleks, di mana di tubuh state itu masih tetap dikuasai oleh segelintir elit. Nah itu, ini belum bisa hilang penuhnya seperti yang diharapkan. Sementara di sisi society, tidak sepenuhnya lagi society hanya sebagai objek. Tetapi di tubuh society juga sudah diberi kesempatan bagi society untuk berpartisipasi sebagai konsekuensi dari agenda reformasi. Reformasi mengharuskan society ikut berpartisipasi, kalau tidak dianggap melanggar agenda reformasi. Maka muncullah mulai aktor elit di tubuh society, yang tidak lagi sama seperti masa otoritarian. Tapi society yang elit yang muncul di tubuh society ini baru dikuasai oleh segelintir orang. Nah inilah di antara ini adalah elit-elit massa yang banyak bergerak dalam bentuk partai politik, kemudian ada juga elit pengusaha, nah ini juga jadi economic society di sini, dan juga teman-teman dari aktivis. Sehingga ini apa artinya? Pada masa transisi tidak sepenuhnya lagi top down, nah, tetapi juga sudah membuka keran partisipasi politik yang kita alami sekarang, tetapi dibukanya keran partisipasi politik dari tubuh society ini masih direpresentasikan segelintir elit massa, sehingga praktis pada masa transisi demokrasi sebenarnya politik masih diwarnai oleh interaksi atau persekongkolan antar elit
negara, elit penguasa yang masih merupakan kelanjutan dari otoritarian Orde Baru, dengan munculnya peran baru elit massa yang diwakili antara lain oleh elit masyarakat, kemudian partai politik, dan elit pengusaha. Kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya karakteristik inti dari transisi demokrasi. Lantas bagaimana kita mengatasi ini? Mengatasi ini. Nah, antara lain pada rangka untuk mengatasi ini, mengurai ini, dan sekaligus mencari perkawinan antara konsep demokrasi liberal tadi itu, modern, dengan musyawarah dan mufakat. Nah, itu Pak, ini kita lihat bukan dipertentangkan, tapi bagaimana mencari benang merah untuk mengawinkannya. Nah, satu di antaranya adalah saya mengajukan pendapat bahwa ini pentingnya pendidikan politik. Karena shadow state tadi akan tumbuh dan berkembang bila mana masyarakat tetap dalam kondisi politik parokial. Nah, mereka mudah dibayar dan lain sebagainya dalam pilkada. Nah, ini yang harus kita pecahkan dan harus kita urai sehingga secara lambat tapi pasti masyarakat mulai sadar dan ya lambat-lambat tidak mau dibayar lagi ke depannya. Kayak gitu. Nah, dengan pendidikan politik. Pendidikan politik ini mengapa perlu? Kan demokrasi bukan sekali jadi, adalah suatu yang proses ongoing proses. Nah, oleh karenanya nilai-nilai demokrasi pada tahun 80-an ya tentunya harus diaktualisasi pada kondisi 2025. Nah, oleh karenanya perlu proses yang terus berkelanjutan, maka perlu pendidikan politik. Prinsip demokrasi yang kedua alasannya ya karena para warga negara yang dipengaruhi kebijakan itu berhak untuk mendapatkan hak dalam partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Karena katanya tidak ada masyarakat yang tidak bisa ikut dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena mereka bayar pajak, mereka dikenakan pajak. Oleh karenanya mereka punya hak untuk juga berpartisipasi. Nah, kemudian Faeser juga mengatakan ya pendidikan politik itu prasyarat bagi demokrasi yang hidup dan fleksibel bisa menjawab tantangan zaman. Kalau tidak ada pendidikan politik, demokrasi mati. Ya gitu. Oke, nah itu. Apa yang harus disampaikan materi dalam pendidikan politik itu minimal ada 4 hal. Yaitu menanamkan nilai tentang menghargai keragaman daripada keseragaman. Nah, ini ada istilahnya sekarang populasi, ketunggal ikaan, NKRI itu sering digantikan diskurs, kata-kata yang digunakan untuk secara tidak langsung menekankan keseragaman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, kita ada behenikanya kok. Ya, maka demokrasi harus menghargai keragaman daripada keseragaman. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Akomodatif terhadap pemikiran kritis, jadi jangan yang kritis itu langsung dibilang ini fitnah dan kemudian ini adalah benci terhadap pemerintah. Itu bagian dari demokrasi. Nah, kemudian menegakkan pembagian kekuasaan daripada pemaksaan atau otoriter. Nah, gitu. Nah, ini yang kemudian mengedepankan fleksibilitas daripada kekakuan. Oke, ini pendidikan politik. Hal lain selain pendidikan politik, pentingnya penguatan civic virtue. Nah, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas atau budaya, adab berbangsa dan bernegara bagi citizen. Nah, ini menjadi penting untuk membangun civic virtue ini. Nah, ini pada konteks keindonesiaan, nah itu tuh membangun dan mengembangkan adab berbangsa dan bernegara dengan deliberatif, demokrasi deliberasi melalui pendidikan politik. Nah, ini yang kita hari demokrasi deliberasi, musyawarah dan mufakat. Apa yang perlu disampaikan ini ada substansinya, develop the citizen to understand different perspective, communicate their understanding to other people. Ini intinya untuk civic virtue. Nah, kemudian siapa pelaksananya? Itu bisa kita nanti laksanakan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, parpol, NGO, media massa, keluarga. Targetnya apa? Itu membangun dan mengembangkan adab berbangsa atau civic virtue. Nah, atas dasar itulah nanti bagaimana itu dalam konteks kepancasilaan, bagaimana mengaitkan antara nilai demokrasi modern dengan musyawarah dan mufakat melalui civic virtue tadi. Ini analoginya. Ya, kita tetap dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Tapi untuk bisa mencapai ke sana dengan konsep revitalisasi demokrasi ini, ya misalnya kita 3 pilar demokrasi itu. Kebebasan berkumpul, oke, itu adalah yang modern tadi. Ya, kebebasan berkumpul dan berserikat harus. Namun, nah ini ada namunnya, ini yang musyawarah mufakatnya, deliberatif. Namun tidak harus saling memaksakan satu dengan yang lain. Nah, pilar demokrasi berikutnya kebebasan berpendapat.
Oke, kebebasan berpendapat harus terjamin. Namun tidak diekspresikan dengan cara kekerasan. Baik dari sisi state maupun dari sisi masyarakat. Kebebasan beragama, oke. Kebebasan beragama harus dijamin. Namun tidak harus saling klaim sesat menyesatkan antara pemeluk agama satu dengan lain. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, etnis, agama, dan lain-lain. Kontestasi dalam pemilu memang harus terjadi, tetapi harus dilakukan secara fair, tidak mengeksploitasi sentimen hukum, etnis, dan lain sebagainya. Nah, bila mana pendidikan politik dan civic virtue tadi bisa dilaksanakan, inilah kita bisa ke depan membangun penguatan wawasan kebangsaan, mendudukkan secara proporsional antara aku, one man, one vote, individualisme, kami, dan kita. Nah, kita ke aku ya tetap itu sudah dihakui hak individu. Tetapi kami, itulah di situ kebinekaan. Kami berdasarkan kelompok dan lain sebagainya harus diakui. Berdasarkan agama harus diakui. Gitu. Dan tidak bisa dihilangkan itu. Namun ketika masuk ke lingkaran paling besar kita, ketunggal ikaan, nah disitulah harus melebur. Dia menjadi kita. Nah untuk bisa mencapai proporsional antara aku, kami, dan kita, yang saya sebut kemudian nanti demokrasi multikultural, nah itu tadi harus melalui pendidikan politik dan pengembangan civic virtue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.